Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Akam Pribadi SP.com, seorang tenaga kependidikan. Saya mengajar. Jadi di sini saat ini kita sedang menghadapi berbagai masalah. Bisa dikatakan ini musibah atau cobaan bagi kita. Masa pandemi, semua hal terbatas untuk bekerjanya, dari bekerja, belajar, dan kita memiliki semua banyak kendala. Orang tua di rumah ada problemnya, siswa ada problemnya, guru pun ada problemnya. Jadi tidak etis kita menyalahkan sesuatu, karena ini adalah musibah dan masalah kita bersama. Jadi banyak karena saya bergerak di pendidikan, saya akan membahas tentang pendidikan. Nah, sekarang sudah banyak kita melihat curhatan di media sosial tentang daring, keluhan guru, siswa, seperti itu. Zaman makin tinggi, teknologi makin berubah, maka sudah sewajarnya guru dituntut untuk tidak gaptek teknologi. Jadi seharusnya dengan masalah seperti ini guru tidak tiba-tiba pusing. Seandainya setiap guru memiliki media pembelajaran sendiri, maka saat seperti ini dia tidak akan pusing, dia akan enjoy, menikmati karena sudah ada medianya. Solusinya ada banyak, beberapa media pembelajaran daring. Ada mulai dari blog yang paling simple, karena kita dituntut juga sebenarnya sebagai seorang tenaga pendidikan memiliki rajin menulis. Jadi kita memiliki blog untuk meletakkan bahan media pembelajaran kita. Karena blog ini insya Allah selama tidak ada yang menutup, maka tidak akan tertutup. Sehingga nanti ini dibandingkan kita harus menyimpan di hard disk, dan kemungkinan hard disk kita itu kalau nggak dicuri orang akan rusak, kan seperti itu komputer. Atau kita menyimpan di flash disk, sampai kapan lah barang elektronik itu akan permanen. Nah, atau kita menyimpannya di buku misalnya, maka Allah alam, maka itu tidak akan menjamin akan awet. Jadi kita bisa menyimpannya di blog kita untuk karya tulis kita, pembelajaran kita, sehingga kapanpun kita butuh, kapanpun kita mau, kita bisa melihat di sana dan membagikannya sama anak. Jadi seandainya kita sakit di rumah nih, mohon maaf bukan mendoakan, dan kita harus memberi pelajaran sama anak. Oh nak, buka halaman ini, buka yang ini. Nggak bisa oke nak, buka handphonenya, buka channel YouTube saya, channel blog saya, dan baca di bagian ini, bagian ini, label ini atau kelas ini, bagian ini, judulnya ini. Jadi kita tinggal oke, silakan klik di kolom komentarnya pertanyaan atau absensinya. Maka seperti ini kita tidak share lagi. Terus ada media pembelajaran juga yang bisa kita gunakan, YouTube. Bagi kita, YouTube itu sebenarnya jangan pikirkan dulu esensial money-nya, uangnya, monetize-nya. Kita bisa sharing video kita secara mengajar di sana, apa yang kita ajari di sana secara langsung. Karena anak itu tidak semua siswa memiliki daya tangkap dari penglihatan. Ada juga orang itu yang psikomotorik, dia ada juga yang listening, mendengarkan. Jadi ada orang itu yang gabungan keduanya baru dia paham. Di saat guru mengerjakan, oh ya ternyata begini. Kenapa guru itu karena ada videonya. Dan kenapa kita guru tidak juga membuat seperti itu? Jadi kita bisa mempraktekkan langsung, anak ngikutin. Daripada kita jelaskan kasih PDF misalnya, nah anak tuh kadang bingung, oh ini dari mana datangnya, tapi kalau kita jelaskan secara video atau kita menulis sendiri, ada karya kita kan seperti itu. Terus ada yang paling mudah itu adalah WA yang banyak kita gunakan sekarang, pembelajaran melalui WA. Nah ini yang ibu-ibu ini di rumah ini banyak komplain, WA yang kebanyakan grup katanya, notifnya terlalu sering masuk. Ini yang paling gampang. Nah sebenarnya, tapi kalau memang totalitas untuk menggunakan WA untuk pembelajaran, sebenarnya ada menggunakan WA bot. Jadi absensinya bisa dipakai di situ. Ini kalau modal ya, kalau nggak pakai WA biasa aja. Jadi
kita bisa menggunakan WA untuk konsultasi guru dengan muridnya, membuat grup yang aktif di sana. Jadi kalau kita menggunakan WA untuk grup pembelajaran, maka jadikan gurunya sebagai admin semua di dalam WA itu, sehingga saat gurunya mengajar di grup itu, si admin akan menutup di pengaturan, sehingga yang bisa mengajar itu hanya admin, sehingga tidak ada saling menyerobot antara siswa. Nah, selesai guru menjelaskan materi, baru dibuka lagi untuk bagian nulis komentar. Jadi lebih tertib. Kalau tidak sistemnya seperti itu di WA, kalau kita menggunakan media pembelajaran menjadikan WA, maka di situ nanti akan ada, kita lagi menjelaskan, tiba-tiba ada anak ngabsen di bawah, kita lagi menjelaskan, tiba lagi absen. Jadi sehingga tertimpa semua materi kita yang kita ajarkan, sehingga disinilah banyak anak terkendala. Oh, tugasnya kapan? Yang mana tugasnya? Jadi dia nggak tahu tugasnya yang mana. Jadi ditutup dari pengaturan yang hanya bisa mengirim pesan admin. Jadi jadikan semua gurunya sebagai admin. Nah, terus kita juga bisa menggunakan beberapa e-learning sosial media kita bisa menggunakan live di Facebook untuk mengajar, karena zaman sekarang itu anak kecil aja udah punya Facebook, apalagi yang udah tingkat SMP, SMK, SMA, anak kuliahnya seperti itu. Nah, terus kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi lainnya, platform lainnya seperti Edmodo, Google Classroom, terus ada Office 365, ada juga yang saya lihat baca yang lain juga banyak, karena saya juga membandingkan beberapa fitur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Edmodo, karena Edmodo ini sudah lama loh saya gunakan, sebelum zamannya ini. Dan saya pertama kali ngajar itu saya udah tahun 2015 saya sudah menggunakan Edmodo. Jadi ada beberapa anak itu sudah familiar dengan Edmodo. Nah, terus saya juga punya akun Office 365. Jadi saya juga punya Google Classroom. Kenapa? Karena mayoritas guru di sekolah saya menggunakan Google Classroom, paling simpel dan paling sederhana, paling gampang digunakan. Itu katanya. Jadi saya juga punya Google Classroom. Karena kadang kita harus bersikeras menggunakan kadang kita harus mengikut alur supaya fleksibel ya. Oke, nah saya akan menjelaskan sedikit tentang Edmodo supaya konten ini berguna juga, tidak hanya mendengarkan curhatan aja seorang guru kan seperti itu. Nah, Edmodo kenapa saya mengatakan Edmodo ini adalah yang salah satu yang terbaik, karena tidak membutuhkan fitur tambahan untuk membuat kuis di sana. Mohon maaf saya tidak membandingkan dengan yang menyebut platform yang lain. Jika kita bisa membuat kuis, maka kita harus membuka aplikasi yang lain. Nah, itu baru dikasihkan linknya atau seperti itu. Nah, kalau untuk melihat hasilnya pun kita tidak ada poinnya. Nah, di Edmodo kita bisa memberikan anak itu penghargaan lencana namanya. Jadi anak-anak yang aktif itu kita kasih penghargaan. Nah, penghargaan itu nanti bisa dilihat sampai akhir, bisa di print out. Siapa aja yang rencananya paling banyak, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, kali ini saya akan membahas tentang Edmodo di segi siswanya. Mungkin nanti kita buat Edmodo yang untuk segi gurunya jika ada yang berminat. Mungkin di channel YouTube pun sudah banyak yang channel Edmodo. Nah, lain kali saya akan coba juga yang Office 365 dengan Google Classroom. Semoga sedikit curhatan saya ini, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita akan bisa beraktivitas seperti biasa dan berjumpa lagi bersama murid dan rekan-rekan kerja kita. Karena semua jujur saat pandemi ini kita terkendala. Oke, mari kita kupas sedikit tentang Edmodo dari segi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya. Nah, kenapa kali ini saya akan menjelaskan sedikit aplikasi pembelajaran daring, yaitu Edmodo. Jadi Edmodo ini bisa dibuka menggunakan aplikasi yang kita download di Play Store untuk di handphone, atau menggunakan langsung dibuka di Google Chrome-nya atau di browsernya. Nah, kenapa saya bilang Edmodo ini lebih bagus daripada yang lain? Karena di Edmodo ini lebih banyak fiturnya yang lain untuk bikin soal, tidak perlu menggunakan
aplikasi tambahan misalnya untuk buat soal kuis atau tugas. Nah, terus di sini pun metode pembuatan kuisnya juga beraneka ragam dan LKPD-nya pun bisa di download. Nah, di sini siswa bisa login menggunakan username yang terkait dengan email atau tanpa email, atau bukan juga bisa menggunakan nomor handphone. Oke, saya buka seperti ini. Nah, yang di sini yang pertama ini adalah membuat akun gratis kalau belum punya akun. Nah, di sini kalau sudah, ini contohnya membuat akun. Nah, di sini membuat akun, kalau Anda sebagai guru maka klik guru. Kalau Anda sebagai siswa maka klik siswa. Oke, saya contohkan seperti ini. Nah, kode ini kita dapat dari kode yang dikasih oleh guru. Nah, yang ini nama kita harus menggunakan 3 karakter atau lebih. Nah, kata sandi, terus ini alamat emailnya. Oke, ini untuk pertama aja, untuk pilihan surelnya emailnya. Nanti untuk login tanpa email pun bisa, atau langsung dikaitkan dengan Gmailnya pun juga bisa. Oke, kalau sudah punya akun kita klik di sini. Di bawahnya klik di sini untuk masuk. Nah, di sini saya maksud. Jadi Edmodo ini kita bisa masuk menggunakan akun Google, akun Gmail kita, atau menggunakan akun Office 365. Jadi kita bisa menggunakan masuk dengan Microsoft. Jadi ini kompatibel lah. Tidak seperti hanya misalnya untuk dia hanya login dengan vendor dia aja, tapi dengan Edmodo ini dia bisa menggunakan login dengan vendor yang lain. Nah, di sini contohnya gini. Di sini kita bisa menggunakan URL, nama pengguna atau nomor telepon. Nah, di sini saya contoh gunakan satu, ada siswa ya, punya siswa. Nah, oke, ini saya cek saja karena ini di handphone saya, ini punya siswa. Nah, saya klik masuk. Oke, nah di sini keamanan akun. Nah, enaknya juga Edmodo ini adalah bisa dikaitkan dengan akun orang tua. Jika kita buat satu lagi akun untuk orang tua melihat hasil pembelajarannya daringnya langsung. Kalau yang lain kan harus tahu emailnya kan. Nah, sedangkan Edmodo kita bisa buatkan akun satu untuk orang tuanya. Nanti misalnya kita langsung kasih tahu dengan orang tuanya. Oke, ini saya klik aja yang lain. Nah, di sini ini sebagai siswa, ini pesan yang muncul. Jadi di sini ada pesan dari pemberitahuan dari gurunya tentang tugasnya apa aja di pesan. Jadi bisa dilihat di sini. Di notifikasi pun bisa dilihat. Nah, di sini kelasnya, kelas apa aja. Nah, di sini ada pemberitahuan tugasnya apa. Contohnya kita mau bikin tugas nih, lihat tugas. Tugasnya apa? Oh, lihat yang mengumpulkan siapa saja yang udah mengumpulkan. Ini instruksinya apa, komentarnya apa. Nah, ini sudah terakhir. Ini kita misalnya sisipkan. Nah, di sini kita masukkan. Oke. Jadi kalau untuk mengumpulkan tugas seperti ini untuk komen, kita misalnya bertanya, kita mau bertanya apa, kita tanya di sini komentarnya. Terus kita misalnya tambahkan lampiran, mau ditambahkan tugasnya. Misalnya kita masukkan di bagian itu untuk tugas. Kita ambil dari galeri mana, pilih dari perangkat, pilih dari galeri atau tautan. Nah, di sini misalnya saya tadi ambil dari sini, lihat tugas. Maka saya lihat mengumpulkan, saya masukkan langsung, sisipkan. Saya mau sisipkan tugas saya misalnya, pilih dari galeri, terus gambar misalnya. Ini gambar yang sudah saya foto, tugas misalnya. Oke, ini hanya sekedar contoh. Misalnya satu. Nah, terus gunakan. Nah, di sini ketikkan tanggapan kita. Oke, terus diklik di sini dikirimkan.
Nah, klik kirim, maka tugas kita akan terkirim. Simple. Nah, contoh yang lain kalau untuk yang kuis pun contohnya ada kuis. Cek klik back. Kerjakan kuis seperti ini. Nah, kerjakan kuis langsung. Kuisnya udah habis tanggal waktunya. Jadi tinggal gampang. Ini kelas saya, kita bisa tinggal diarsipkan apa aja, tidak ada diarsipkan, anggotaan, perencanaan apa-apa aja, rencana di sini bisa kita lihat. Perencanaan apa-apa aja, lihat semua apa yang sudah kita selesaikan akan datang. Jadi bisa dilihat apa yang sudah kita selesaikan dan apa yang akan datang. Oke. Nah, di sini notifikasi semua muncul apa yang terbaru dari gurunya. Jadi nggak perlu lagi lihat aja di notifikasi. Oh, ada pesan baru. Oh, ada tugas baru. Terus di perencana pun bisa kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk mengganti fotonya. Misalnya kita mau masuk di pengaturan, ini mau rubah password lagi, nanti change avatar, ganti avatar, atau ini ganti profil. Misalnya mau kita ganti foto profil kita, terus kita mau undang orang tua, boleh dikasih orang tuanya. Nah, ini diisi gaya belajar kita seperti apa, sehingga guru kita tahu tujuan karir kita apa, sehingga di sini guru bisa membedakan. Oke, pilihan gaya belajarnya anak ini seperti ini loh, dia sukanya dengarkan musik sambil belajar, oke, atau dia lebih suka yang tenang, oke, seperti apa. Nah, tujuan karirnya seperti apa. Jadi dari profil anak ini guru bisa membedakan cara gaya ngajar dia. Oke, ini nak buat saran, nanti di sini fotonya diganti ya, klik terus masukkan kata sandinya, baru diganti fotonya. Oke. Nah, ini dari siswa sendiri dulu. Nanti saya masuk dengan penggunaan gurunya lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar daring.